Salam, Horas, Menjojua, Jua, Yahoo, Salve, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dalam channel kita yang akan kita gunakan sekarang untuk menafsirkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 22 Februari tahun 2026, yakni Minggu Infokapit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita baca penyertaan Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Apostol Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ditentukan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai 57. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai ayat yang ke-57. Keseluruhan pasal ini yang terdiri dari 66 ayat diberi judul Penghiburan dalam Penderitaan. Kita baca mulai dari ayat 49 sampai ayat 57. Air mataku terus-menerus bercucuran dan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman yang akan kita renungkan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kehendak-Mu atas hidup kami. Buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu ini, sehingga kami dapat memberitakannya dan juga mengambil yang sangat berguna untuk kehidupan kami dalam rangka kami sangat mengasihi Kau dan mengikuti Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tema yang disodorkan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, kitab Ratapan itu merupakan kitab pelengkap untuk kitab Yeremia. Kita tahu terbentuknya kitab Yeremia. Tuhan menerima wahyu dari Tuhan. Lalu sekretarisnya Baruk mendokumentasinya. Dan di dalam nubuatan-nubuatan itu Yeremia sangat keras menasehati Raja Yehuda yang waktu itu sudah Raja Zedekia yang memerintah. Tetapi jawaban dari Raja Zedekia itu adalah perlawanan yang sangat keras terhadap firman yang disampaikan oleh Yeremia kepada Zedekia. Pertentangan itu
mengakibatkan banyak sekali penderitaan yang dijatuhkan oleh Raja Sedekia kepada Yeremia. Dia termasuk nabi yang sangat dibenci dan sering dipukuli, ditangkap, dipukuli, dipenjarakan karena nubuat-nubuatnya tidak mengiya-iyakan niat maksud daripada Sedekia, termasuk anjuran Yeremia agar Sedekia tidak memberontak kepada kerajaan Babel atau Raja Nebukadnezar. Tapi tidak dengarkan. Satu hal siksaan yang dialaminya adalah masuk penjara, kemudian dia dimasukkan ke dalam perigi yang kalau datang hujan akan berisi air. Kira-kira disitulah dia berseru menurut berita perikop ini, minta tolong kepada Tuhan. Dan ternyata setelah dia beberapa hari menderita di sana dan air naik di dalam perigi itu hingga ke hidungnya, memang masih bisa bernafas dan tidak mati. Dia tidak menyerah, terus meminta kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang membebaskannya. Apa yang terjadi di istana Sedekia waktu itu sangat gelisah dan ingin mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan yang harus dilakukan oleh Raja Sedekia dan aparaturnya agar bangsa Israel terbebas dari tekanan kerajaan Babel yang sangat kejam itu. Lalu Raja Sedekia memerintahkan Yeremia, memerintahkan aparaturnya untuk menarik Yeremia dari perigi itu dan membawanya ke istana. Ya. Dan memang Yeremia dibawa ke istana dan dimintai pendapat apa kehendak Tuhan yang harus mereka lakukan. Dan ternyata Yeremia juga menjatuhkan hukuman-hukuman berat yang akan dijatuhkan oleh Tuhan kepada Sedekia dan bangsa Yehuda. Mereka akan dibuang, dibunuh, disiksa dan lain-lain. Dan itulah sebenarnya penggalan daripada penderitaan ini yang tentu saja Yeremia menuliskan kitab ratapan ini sewaktu dia meratapi keadaan bangsa Israel sejak dia dipanggil menjadi nabi di zaman Yoyakim, lalu zaman Sedekia, dan sesudah bangsa Israel total dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar dan kerajaan Yehuda dihapus dari peta. Tapi Yeremia tidak ikut dibuang ke Babel, dia dibiarkan. Akhir hidupnya kita tahu bahwa para anti Babel menculik Yeremia dan melarikannya ke Mesir. Dan mereka hidup di Elefantin di Mesir waktu itu. Dan itulah permulaan daripada koloni Yahudi yang ada di Mesir di Elefantin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sungguh sangat terperikan, sungguh sangat tidak terperikan penderitaan Yeremia karena ketegasannya terus mempertahankan kebenaran firman Tuhan walaupun itu bertentangan dengan kehendak bangsanya Yehuda dan terutama Raja Yehuda Zedekia waktu itu. Dia tetap teguh di dalam
firman Tuhan. Dialah menangisi semua keadaan itu karena sulitnya bangsa Israel disadarkan. Ya, memang umat Tuhan itu sangat sulit disadarkan akan kebenaran firman Tuhan, karena kalau bangsa itu, kalau umat itu merasa masih ada yang dapat diandalkannya untuk menyelamatkan diri dari ancaman-ancaman penguasa-penguasa dunia yang akan membasminya. Tetapi kalau sudah tidak ada, barulah mau menyerah. Demikian selalu berulang-ulang dalam sejarah umat Tuhan. Tetapi kita harapkan umat Tuhan zaman sekarang selalu mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan mematuhinya. Dan terus berdoa kepada Tuhan agar penderitaan-penderitaan yang pernah terjadi dialami oleh umat Tuhan tidak terjadi kepada mereka. Sungguh luar biasa Yeremia bergumul dalam perigi itu. Air matanya terus-menerus bercucuran. Ya, sampai tak henti, mungkin dia sampai rebun. Ya, oleh karena air matanya sudah mengering. Dia terus memohon dengan penuh air mata agar Tuhan mau menyendengkan telinganya dan mengarahkan matanya, wajahnya melihat penderitaan bangsa Israel dan juga penderitaan Yeremia sendiri. Dia meratap, matanya pedih karena keadaan putri-putri kota Yerusalem yang memang berjudul waktu itu Putri-Putri Sion, tetapi Putri Sion yang tidak mau mematuhi Tuhan. Justru mereka semua bersepakat untuk memburu Yeremia seperti pemburu memburu burung. Setiap kali hinggap di dahan, dia diketapel, ditembak, dan seboleh-bolehnya harus mati jatuh ke atas tanah untuk dapat bakal dipanggang nantinya. Yeremia juga tidak tahu apa sebabnya dia diburu, kecuali karena dia menegakkan kehendak Tuhan. Memang dari zaman dulu sampai sekarang, sampai zaman Yesus pun, orang yang setia menegakkan firman Tuhan, kehendak Tuhan, selalu diburu. Lebih mahal harga seekor lalat daripada nyawa pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pengikut Tuhan. Coba bayangkan waktu Raja Ahab dan istrinya Izebel memerintah karena mereka sudah sesat mematuhi dewa Baal. Mereka memburu Elia sampai kemanapun harus didapat katanya, dan harus dilenyapkan. Tapi ternyata Tuhan melindungi Elia, ya. Dia tidak kalah dengan musim kelaparan itu. Tuhan menyediakan janda di Sarpat sebagai tempatnya berteduh dan juga mendapat makanan yang menyehatkan dirinya. Lalu juga Tuhan menyuruh burung gagak mengantar daging dan roti sewaktu dia berada di tepian sungai Kerit. Dan sewaktu dia sembunyi juga di liang yang ada di Gunung Horeb, di Gunung Sinai, Tuhan mempedulikan dia dan mendapat tugas baru untuk pergi dari Horeb, dari Sinai ke Damaskus,
untuk mengurapi raja baru untuk Damaskus, untuk Syria, menggantikan raja yang sangat kejam di sana. Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena namanya, oleh karena kebenarannya, pengikutnya akan diburu, nyawanya tidak seharga nyawa lalat. Lebih berharga nyawa kucing daripada nyawa pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan bahwa para antikristus itu merasa tindakan mereka memburu orang Kristen merupakan tanda kepatuhan mereka kepada Allah, dewa mereka, dewa sembahan mereka. Sangat mengerikan. Tetapi lebih dari 3 abad orang Kristen tekun berdoa di katakombe, terus berjuang tanpa perlawanan peperangan, sampai pada akhirnya kerajaan Romawi bertobat dan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi keyakinan resmi seluruh warga negara kerajaan Romawi waktu itu. Jadi doa itu sangat menolong. Benar apa yang dikatakan oleh Alkitab, 2 orang benar sangat menolong apabila didoakan dengan sangat sungguh-sungguh. Memang berdoa itu tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau dunia ini diinginkan oleh umat Kristen bertobat dan menjadi pengikut Yesus Kristus, mereka akan harus meniru para anggota jemaat mula-mula dan para apostel, berdoa kepada Tuhan agar bangsa-bangsa mau bertobat dan mengikut setia kepada Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan dewa-dewa mereka yang animis itu. Walaupun Yeremia dilemparkan kepada lubang selagi masih ada nyawanya, walaupun dia dilempari di dalam lubang itu yang aturan harus sudah mati, selagi masih ada nyawanya, walaupun Yeremia sudah hampir tenggelam di dalam sumur itu, tapi kalau masih ada nyawanya, dia terus berdoa kepada Tuhan. Maka memang doa orang-orang beriman, doa orang-orang yang setia kepada Tuhan walaupun nyawanya di ujung tanduk, akan sangat menguatkan umat Tuhan di belakangan hari. Bahkan darah orang-orang martir menjadi benih untuk berdirinya jemaat-jemaat Tuhan, kumpulan-kumpulan orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Dari firman ini kita diajari agar tidak mau berhenti berdoa, mendoakan pengembangan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan di dunia ini. Karena dengan demikianlah dunia menjadi damai, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Ya, Yeremia memanggil nama Tuhan dari lubang itu. Memang walaupun kita dikubur, selagi masih ada nyawa kita dalam kuburan itu, kita harus berdoa terus kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan kita dari liang kubur itu. Dan itulah karya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hidup kembali dalam tubuh kemuliaan, itu adalah berkat doa kita dalam sewaktu kita hidup mengikut Dia dengan setia.
Jangan lewatkan satu detik pun tidak berdoa kepada Tuhan. Bahkan seperti dikatakan oleh para pemimpin kita, jadikanlah hidupmu itu sendiri menjadi doa kepada Tuhan, sehingga kamu dilimpahi berkat, keturunanmu dilimpahi berkat juga, dan panjang umur, serta penuh damai sejahtera, penuh kekayaan, dan lain-lain. Tuhan mau memperjuangkan perkara kita. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada Yeremia, jangan takut. Dia lakukan itu setelah dia ditarik dari perigi itu, dibawa ke istana dan ditanya tentang apa kehendak Tuhan. Yeremia tidak takut mengatakan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya dia memang disesak kembali. Untunglah tentara Nebukadnezar datang menyerbu Yerusalem agar dia tidak mati dipukuli, sehingga dia bebas dan tidak ditawan ke Babel atas perintah daripada Raja Babel Nebukadnezar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah jalan membuat kita sangat dekat kepada Tuhan. Doa adalah cara kita memanggil Tuhan. Dan kalau kita panggil, Dia bukan hanya dekat kepada kita, tetapi berada bersama dengan kita. Bahkan tubuh kita menjadi tempat rohnya berada, sehingga kekuatan kita tidak pernah menjadi lesu, tidak pernah menjadi layu, melainkan kita mampu tegar menghadapi segala perbuatan jahat, penyesahan yang dilakukan oleh para anti-Kristen dan anti-Yesus Kristus. Banyak di YouTube sekarang ini cerita-cerita bagaimana orang Kristen di Iran, di Nigeria dibebaskan oleh karena tindakan Tuhan yang mencampuri kehidupan mereka. Ada orang yang tidak mempan dibakar, ada orang yang tidak mati walaupun sudah dikubur semalaman, tetapi pagi-paginya sudah bangkit semua. Itu dapat kita terima sebagai kebenaran iman dan menjadi petunjuk untuk menguatkan kita di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan pasti menjawab teriakan doa kita, ya, minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan pun, ya, sebelum engkau memanggil, aku sudah mendengar apa isi hatimu, katanya. Dan Tuhan konsisten memberikan pertolongan kepada kita. Dan banyak, ya, firman di dalam Alkitab kita yang berisi janji bahwa Tuhan akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita dan dalam pergumulan kita menghadapi dunia yang sangat ganas ini. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, Tuhan mengatakan, dan apa yang dikatakan Tuhan ini bukan janji kosong. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kepada orang fasik Tuhan berkata, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Dan pasti mereka, ya, dihukum oleh Tuhan oleh karena perbuatan mereka
Namun orang-orang percaya yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tuhan dekat kepada kita karena Dia adalah Immanuel. Ya. Bahkan kita ketahui kebenaran firman Tuhan itu adalah sejauh doa. Dan Tuhan itu adalah sedekat hati nurani kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami, dan kiranya kami dapat memetik yang terindah untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami sebagai pertanda bahwa kami setia mengikut Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya mohon kita terus saling mendorong, mensubscribe video ini. Amin.